dari keluarga terbaik, dari keluarga bermartabat, boleh ya. Tetapi Nabi mengatakan pasfar bizatiddin, taribat yadak, pilihlah yang beragama, karena itu merupakan parameter yang terbaik di antara parameter-parameter yang lain. Karena kalau kita hanya menggunakan parameter keduniaan, dia tidak bisa bertahan lama. Ya, cantik akan dimakan usia, ganteng akan dimakan umur, harta akan habis. Sementara keluarga yang baik tidak menjadi jaminan. Maka kata Nabi, fazfar bizatiddin, menangkan, kata Nabi, ya. Fazfar, menangkanlah pilihan pasangan itu yang paling utama adalah yang beragama. Taribat yadak. Ya, taribat yadak itu sebuah ilustrasi. Jadi kalau kita salah memilih, kita akan menyungkurkan muka kita itu ke tanah. Istilah Arabnya taribat yadak. Ya, bahwa kalian akan rugi kalau menjadikan parameter-parameter keduniaan itu sebagai tolak ukur, gitu ya. Yang kedua, bahwa pentingnya kita memilih dan memantaskan diri untuk menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang soleha, karena nanti akan berpengaruh pada proyek lahirnya anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kita mendengar cerita yang masyhur dan sahih, ya, diceritakan bahwa Umar itu kan biasa melakukan inspeksi malam hari. Ya, jadi keliling ke rumah-rumah warga setiap malam. Itu presiden waktu itu. Keliling gitu ya. Jadi tidak nunggu pemilu gitu ya. Tidak nunggu ada keperluan baru turun ke rumah rakyat, tidak. Umar itu setiap malam akan melakukan inspeksi ke rumah-rumah warga, melihat keluarga mana, rumah mana yang tidak punya makanan, yang sudah kehabisan gandum, sudah habis stok makanan. Tuh Umar keliling. Maka malam itu qadarullah, ya, Umar kelelahan, jadi lelah karena harus melakukan turba, ya, ke bawah. Dia bersandar ke rumah salah seorang warga di Madinah. Ternyata ada ibu, ya, Umar tahu itu seorang janda yang sudah tidak memiliki suami, sudah wafat suaminya, bersama putrinya. Mereka belum tidur. Jadi mereka ini keluarga pemerah dan penjual susu. Ya. Maka Umar bersandar di dekat dari rumah wanita itu, terdengar dialog. Umar tidak nguping, cuma terdengar. Terdengar ke telinga Umar. Dialog, kata ibunya, besok kita harus jualan, tapi stok susu tinggal sedikit. Kalau stok susu sedikit, maka kurang pemasukan kita minggu ini. Bagaimana agar stoknya banyak, kemudian pemasukan kita banyak? Kata ibunya, bagaimana kalau susu besok itu kita tambahkan sedikit air, agar stoknya banyak, kita dapat keuntungan dan bisa bertahan hidup pada minggu ini. Apa kira-kira jawaban putrinya? Kata putrinya, jangan ibu. Kalau Umar tahu, kita bisa dihukum. Subhanallah. Ya. Jangan lakukan wahai ibu. Kalau khalifah tahu, kalau Umar tahu, saya dan ibu bisa dihukum. Kata sang ibu, udah jam segini Umar sudah tidur. Dia tidak mungkin tahu perbuatan kita. Ya. Apa kira-kira jawaban dari sang putri? Kata putrinya, wahai ibunda, nama Umar walam yanam Rabbu Umar. Umar boleh jadi sudah tidur, tapi Tuhannya Umar tidak pernah tidur. Allahu Akbar. Itu ungkapan seorang anak perempuan. Ya, Umar mendengar ucapan itu di luar, itu bergetar hatinya. Ya, kemudian dia pulang, keesokan hari dia menemui putranya Asim. Ya, dia perintahkan kepada putranya, wahai Asim,
besok engkau aku perintahkan datang ke rumah wanita penjual susu itu, lamarlah putrinya untuk menjadi istrimu. Maka singkat cerita yang panjang, menikahlah keduanya. Dari keduanya lahir 3 orang putra-putri, yang dari putra-putri itulah lahir nanti seorang pemimpin umat Islam yang sangat berilmu dan sangat soleh, yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ingin menceritakan kepada kita bahwa lahirnya anak yang soleh, anak yang soleha itu tidak instan. Ada proses bagaimana orang tua mereka berusaha menjadi soleh dan menjadi soleha. Seperti mana cerita tentang putranya Umar, Asim. Gitu. Makanya Nabi mengatakan, takhayyaru linufikum. Pilihlah di lahan mana, di tanah mana kalian akan menebar benih. Itu Nabi perintahkan kepada para jomblo ketika menikah. Jadi bukan pilih wanita yang cantik atau pilih wanita yang berharta, kata Nabi, pilih lahan terbaik di mana kalian akan menempatkan benih kalian. Gitu, ya. Karena memang kesolehan anak-anak itu berbanding lurus dengan kesolehan orang tuanya. Jadi kalau hari ini kita mendambakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, maka orang tuanya harus lebih dulu menjadi soleh, menjadi soleha atau berupaya menjadi soleh dan menjadi soleha. Kata para ulama, setidaknya ada 12 hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun kesolehan orang tua. Yang pertama tentu adalah takwa. Takwa itu kunci utama. Kalau kita ingin membangun keluarga, tidak semata-mata bahagia dunia, tapi juga bahagia akhirat, takwalah kuncinya. Takwalah kuncinya. Maka bagaimana kita membangun ketakwaan di dalam keluarga? Takwa itu didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang sangat mudah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu takwa. Sesimpel itu ulama menjelaskan kepada kita makna takwa. Jadi kalau ada perintah Allah yang masih kita tinggalkan, yang kita abaikan, atau masih ada larangan Allah yang masih kita langgar, kita belum bertakwa. Perihal kita telah menjalankan perintah Allah belum sempurna, kita tidak dianggap berdosa. Karena yang diperintahkan itu adalah menjalani prosesnya, bukan hasilnya. Allah perintahkan kita sholat, kita belum bisa khusyuk sepenuhnya, maka kita tidak dipersalahkan selama kita menjalani prosesnya, mempelajari ilmunya, berupaya untuk khusyuk di dalam ibadah sholat. Maka penting setiap hari kita mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana perintah Allah telah kita tunaikan? Sudah sebanyak mana larangan Allah itu kita tinggalkan? Itu perlu kita evaluasi setiap hari. Jangan sampai kita abaikan. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana membangun ketakwaan dan kesolehan putra-putri kita, pentingnya untuk senantiasa kita berupaya menjadi pribadi yang soleh. Maka ada istilah islahun nafsi awwala. Selalu membina diri, selalu menempa diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata para ulama,
kalau ingin mengislah, memperbaiki anak-anak kita, islahlah diri kita lebih dulu. Maka kan ada istilahnya saleh wa muslih. Ya, berupaya menjadi soleh dan berupaya pula mensolehkan orang lain. Dalam konteks keluarga, orang tua berupaya menjadi soleh, menjadi soleha, dan kemudian berikhtiar mensolehkan dan mensolehakan putra putri kita. Ya, dalam beberapa asar yang sahih, ya, diceritakan kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini salah seorang ulama salaf. Beliau itu sezaman dengan ulama-ulama senior lainnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan lain-lain. Kata beliau, demi Allah, aku tidak pernah menambah ibadah, baik ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah puasa, melainkan dengan harapan aku dapat menjaga dan membina putra-putriku gitu. Jadi berupaya menjaga ibadah diri pribadi itu bisa diniatkan dalam rangka nanti melahirkan putra-putri yang soleh, putra-putri yang solehah. Kemudian Al-Imam Syafi'i ini juga pernah menemui gurunya, anak-anak atau putra-putrinya Harun Ar-Rasyid. Imam Asy-Syafi'i itu hidup sezaman dengan itu. Bahkan pernah berhadapan dengan ujian, hampir dihukum mati oleh Harun Ar-Rasyid karena fitnah, ya, orang-orang yang hasad terhadap Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka membuat fitnah kepada Harun Ar-Rasyid sehingga dijatuhi hukuman mati. Tapi alhamdulillah Al-Imam Syafi'i itu Allah selamatkan, ya, dengan kesaksian yang meringankan dari ulama yang juga dekat dengan Harun Ar-Rasyid dan menceritakan bahwa itu adalah fitnah. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini pernah menemui gurunya, putra putri Harun Ar-Rasyid. Apa kata beliau? Liyakun awwala ma tabda bihi min islahi auladi amiril mu'minin islahu nafsika, kata Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama untuk memperbaiki putra putrinya Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, maka yang pertama engkau harus lakukan adalah memperbaiki dirimu dulu. Gitu, ya. Maka kalau para guru ingin murid-murid mereka itu menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha, gurunya harus soleh dulu. Gurunya harus soleha dulu. Begitu pula dalam konteks rumah tangga, dalam keluarga, penting. Ya. Para orang tua itu senantiasa berupaya menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting, ya, sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan adalah membangun keteladanan. Membangun keteladanan. Kita tidak mungkin, ya, bisa memperbaiki putra putri kita, mensolehkan mereka kalau kita tidak memberikan keteladanan. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Menceritakan tentang anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, di antara sebabnya wa kana abuhuma salihah. Karena orang tua anak-anak ini itu adalah orang tua yang soleh dan soleha. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa pungkiri buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul ada Kan'an,
putranya Nabi Lut, gitu ya. Ada putra-putranya Nabi Nuh, ya. Ada putra-putri para nabi dan para rasul yang tidak mengikuti jejak orang tuanya. Ada. Tetapi itu tidak berlaku umum, itu berlaku khusus. Ya, itu berlaku khusus. Jadi defaultnya, umumnya berlaku kepada manusia, anak-anak itu akan mengikuti jejak orang tua mereka. Itu defaultnya. Kalau ada yang diuji dengan anak-anak yang tidak sesoleh orang tuanya, maka itu berlaku khusus. Ya, jadi hal itu tidak terjadi, melainkan untuk tujuan-tujuan yang khusus pula. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ujian yang paling berat menimpa umat manusia adalah ujian yang menimpa para nabi dan para rasul. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Ujian yang paling berat menimpa manusia adalah ujian yang ditimpakan kepada nabi dan rasul. Level mereka beda, bukan level kita. Maka ujiannya pun lebih berat. Lalu kata Nabi, summalladzi amsal pal amsal. Lalu orang-orang yang mendekati dengan makomnya para nabi dan makomnya para rasul. Ya, kalau kita kan bukan makomnya nabi, bukan makomnya rasul. Ya, maka sebenarnya hal itu tidak bisa menjadi parameter. Ya, ingin mengatakan kepada kita bahwa kita bisa mendesainnya, kita bisa memproduknya, karena ada cara-cara, ada sebab-sebabnya, ada jalan-jalannya. Jadi jangan katakan mustahil untuk melahirkan putra-putri yang soleha, ya, putra-putri yang soleh dan soleha. Ya, jadi di antara hal yang paling penting dalam membangun keteladanan adalah bagaimana kita sendiri itu berupaya menjadi soleh. Saya pernah juga memberikan gambaran kepada kita ungkapan dari para ulama, kaifa yastaqimu zillu wal u'du a'waj. Bagaimana bayang-bayang bisa lurus kalau pohonnya bengkok. Jadi mau teori apapun yang kita pakai, mau teori lokal, mau teori yang kita impor dari luar, mau dari ilmuwan muslim, mau dari non muslim, maka keteladanan itu menjadi kunci. Makanya Nabi dengan keluarganya itu tidak semuanya disampaikan dalam bentuk ucapan. Banyak yang Nabi sampaikan dalam bentuk perbuatan. Karena ingin memberikan tarbiyah dalam bentuk keteladanan. Karena keteladanan itu kata para ulama, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Memberi contoh keteladanan itu punya daya rubah, daya gugah yang lebih besar dibanding ucapan. Ibunda Aisyah pernah menceritakan, ya, kata beliau Nabi kalau jam biasa, ya, jam memang tidak ada aktivitas pemerintahan atau ibadah khusus, maka Nabi biasa bercengkrama dengan putra-putri, dengan anak-anaknya, ya, dengan istrinya. Lantas suatu ketika kata Ibunda Aisyah, Nabi itu walaupun sedang bercengkrama, ya, sedang lagi rame-ramenya, lagi happy-happynya, terdengar kumandang azan. Kata Ibunda Aisyah, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Beliau langsung berdiri, bersiap-siap sholat, seolah-olah dia tidak mengenal kami dan kami tak mengenalnya. Jadi tak ada bicara. Kalau kita kan ayo sholat, sudah azan. Nabi tidak. Kata Ibunda Aisyah, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Dia langsung berdiri, langsung bergegas mempersiapkan diri untuk sholat,
tanpa bicara sepatah kata pun, seolah-olah dia tak mengenal kami dan kami tak mengenalnya. Ya. Maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Nabi juga mempraktekkan itu. Karena itu jauh punya daya rubah yang lebih efektif dibanding hanya berbicara saja. Gitu. Bahkan terhadap para sahabat, Nabi juga kadangkala tidak berbicara. Pernah dulu pada perjanjian Hudaibiyah, ya, ketika Nabi itu dihadang untuk masuk kota Mekah. Kita tahu bahwa Nabi itu mau melaksanakan umroh pada tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Udah siap-siap, udah memberi surat menyurati orang-orang Mekah, kami datang ke Mekah cuma mau umroh, kami tidak mau perang. Buktinya kami tidak bawa alat perang dan tidak bawa pedang dan tidak bawa senjata. Kami cuma bawa peralatan musafir dan keamanan ketika perjalanan. Gitu, ya. Udah menyurati, tapi nyampe di gerbang kota Mekah dihalang. Nabi sudah lewat, udah meninggalkan tanah halal, ya, Madinah, masuk ke tanah haram. Sudah mulai berniat, ya, ada miqat di sana, maka dihadang oleh musyrikin Mekah. Nggak boleh masuk, nggak boleh umroh. Ya, maka di antara ketentuan agama, kalau kita sudah berniat untuk umroh, terhalang, maka kita wajib bayar dam. Ada dendanya, gitu ya. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing dan bercukur sebagai simbol bahwa kita mengakhiri ibadah umrohnya. Karena tidak bisa dilanjutkan. Kan umroh kan harus ke kota Mekah, harus tawaf. Karena terhalang, maka tidak masuk. Maka kata Nabi, kita tidak diperbolehkan masuk ke Mekah. Kita batal berangkat. Oleh sebab itu, sebagaimana perintah Allah, kalau kita terhalang untuk ibadah, menyempurnakan ibadah umrah, sementara kita telah berniat, maka hukumannya, konsekuensinya, menyembelih seekor kambing dan kita bercukur. Nabi sampaikan pada para sahabat, tapi sahabat tak satu orang pun mau menaati itu. Karena mereka marah, kok kita nggak boleh masuk? Kan kita sudah surati gubernur Mekah waktu itu, ya, Abdullah bin Sufyan, ya, pemimpin Mekah waktu itu, bahwa kami masuk cuma mau umroh, kami tidak mau perang. Mengapa kita tidak diizinkan wahai Rasulullah? Jumlah kita lebih besar, kita lebih kuat, kita bisa dobrak aja gerbang kota Mekah. Kata Nabi tidak. Ya, jadi mereka diperbolehkan umroh tahun depan. Nah, gitu. Ya, jadi Nabi setuju, kata Nabi, ayo kita cukur, sembelih kambing dan cukur rambut. Tapi tak seorang pun sahabat yang mau menaatinya. Karena mereka lagi marah. Ya, jadi mereka demo, unjuk rasa ke Rasulullah bahwa kami tidak suka diperlakukan seperti ini oleh musyrikin Mekah. Nabi marah, masuk ke tendanya bertemu dengan Aisyah. Beliau tahu Nabi sedang marah. Ya, tapi Aisyah menenangkan, ya Rasulullah, engkau lakukan saja, berikan keteladanan. Maka Nabi langsung menyembelih seekor kambing dan mencukur rambutnya tanpa berbicara, dan akhirnya diikuti oleh semua sahabat. Allahu Akbar. Maka begitulah rahasia keteladanan. Yang sudah menikah, ya, baik mungkin pengantin baru atau pengantin lama gitu ya, yang sudah punya anak atau yang belum punya anak, yang punya anak terutama, lihat bagaimana dahsyatnya keteladanan. Ya, saya juga seperti antum-antuna yang sudah Allah titipkan putra-putri. Saya punya 5 orang, yang paling gede sudah mau selesai SMA-nya. Maka saya merasakan itu, bahwa ternyata keteladanan
itu jauh lebih efektif dibandingkan ucapan dan perkataan. Begitu azan dikumandangkan, coba praktekan. Kita langsung siap-siap, berpakaian, berwudu, langsung ke masjid. Lakukan itu secara rutin. Lihat bagaimana dahsyat dan efeknya kepada anak-anak. Gitu. Ya. Kemudian misalnya kebiasaan-kebiasaan kita ketika berkomentar atau nyeletuk. Kaget misalnya, Allahu Akbar, atau Masya Allah, atau Subhanallah. Ya. Naik tempat yang tinggi berzikir, naik tempat yang turun berzikir. Sedang ada petir, ada kilat, kita kaget, atau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Lihat bagaimana respon dan reaksi kita. Lihat bagaimana keteladanan itu memberi efek pada anak-anak. Karena anak-anak itu adalah peniru yang paling ulung. Ya, makanya ada istilah ATM itu ya, amati, tiru dan modifikasi. Itu anak-anak sudah mengamalkan itu. Ya, mereka sudah mengamalkan itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita hari ini, putra-putri kita, itulah kita sebenarnya. Itulah cermin kita. Kan kita ini kadangkala kalau tidak dinasihati atau tidak terbuka hatinya, itu kebal kritik. Susah dikritik orang, susah dinasihati. Maka kalau kita ingin bercermin seperti apa kita, seperti apa ucapan kita, seperti apa reaksi kita, lihat anak-anak kita. Itu duplikasi kita, itu copy paste kita. Ya. Maka bagaimana agar anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang soleha, maka perbanyaklah keteladanan dalam rumah tangga. Ya. Walaupun kita juga belum sempurna atau belum sepenuhnya soleh, belum sepenuhnya soleha, tapi kita berupaya untuk mencapai itu. Baik, saya rasa itu mungkin sebagai mukadimah ringannya. Mangga mungkin barangkali kita langsung persilakan bagi yang mau bertanya, mau bercerita juga boleh ya, berbagi pengalaman kita persilakan. Wallahu a'lam. Mangga, Kang, mungkin disediakan mic kalau ada yang mau bertanya, boleh. Dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, boleh, silakan. Ya. Baik, kepada para jamaah, mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz, dipersilakan. Apa ada yang mau bertanya? Akhwat, tete-tete yang di belakang. Ada, silakan yang mau bertanya. Oh ada, oh iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi Ustadz membuka kajiannya dengan mencontohkan kisah salah satu sahabat radhiyallahu anhu, Umar, anaknya yang dinikahkan dengan wanita yang solehah dan melahirkan anak-anak yang solehah. Jadi mungkin tidak semua orang mendapatkan karunia menikmati indahnya agama ini sebelum pernikahan. Mungkin ada yang mengenal agama ini setelah nikah. Mungkin di sebelum pernikahan itu dia terjebak di dalam kemaksiatan gitu Ustaz. Apakah ada riwayat yang menjelaskan atau menceritakan bisakah orang-orang yang seperti ini yang sebelum pernikahannya itu mungkin terjebak ke dalam dosa-dosa melahirkan anak-anak yang baik seperti yang dicita-citakan semua orang tua gitu Ustaz, yang soleh maupun soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwah sekalian dan akhwat yang Allah muliakan, apakah orang yang punya masa lalu yang
tidak ideal gitu ya, itu juga bisa melakukan perubahan-perubahan baik di dalam rumah tangga? Jawabannya bisa. Apa riwayatnya, apa kisahnya? Kita lihat para sahabat umumnya mereka telah menikah sebelum menjadi muslim. Ada Umar, ya, ada Salman Al-Farisi, ya, ada misalnya beberapa sahabat termasuk seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi banyak para sahabat Nabi itu bahkan tidak semata-mata telah menjadi muslim, bahkan ada yang belum menjadi muslim. Mereka sudah berkeluarga sebelum memeluk Islam, lalu mereka memeluk Islam dan mereka melakukan pembinaan dan perubahan-perubahan itu. Dalam beberapa riwayat ya, diceritakan bahwa pernah para sahabat itu bertengkar di sebuah majelis tentang status seorang anak sahabat. Itu anak siapa sebenarnya? Gitu. Ya. Anak siapa sebenarnya? Lantas ada salah seorang sahabat Nabi dengan polos aja dia mengatakan, "Ya Rasulullah, itu anakku." Kata Nabi, "Bagaimana engkau tahu itu anakku?" Dia mengatakan, "Aku berzina dengan ibunya." Aku berzina dengan ibunya, gitu. Maka ingin mengatakan kepada kita bahwa hal itu juga ada dan pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Bahwa yang paling utama itu tidak semata-mata meratapi masa lalu, tapi bagaimana kita memperbaiki masa sekarang. Ya. Dan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah usaha kita, ikhtiar kita, bukan hasilnya. Ya. Jadi yang pertama bahwa hal itu tidak mustahil. Yang kedua bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan. Ya. Oleh sebab itu ya segera kita melakukan introspeksi diri, ya, mengkoreksi diri dan segera melakukan tahapan-tahapan perubahan. Jangan sampai kita hanya meratapi saja. Dah saya ini dulu pernah maksiat, pernah begini, pernah begitu. Saya ingin punya anak-anak yang soleh, punya anak-anak yang soleha, punya istri yang baik, punya suami yang baik. Tapi tidak ada ikhtiar untuk meninggalkan perbuatan dan lingkaran maksiat itu. Jadi harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Jadi jangan hanya mengenang, bernostalgia dengan kemaksiatan kita. Harus ada upaya untuk meninggalkan itu. Ya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang benar-benar bertaubat atas dosa masa lalunya kembali seperti orang yang tak pernah berdosa. Jadi bagaimana kita mentaubati kehidupan di masa lalu, ya, kemudian memperbaiki masa sekarang. Jangan sampai kita terus terlena dalam lingkaran kemaksiatan itu dan tidak berupaya untuk meninggalkannya. Makanya di antara sarana untuk kita bertaubat adalah satu, meninggalkan perbuatan itu, dan meninggalkan komunitas itu kita berpindah komunitas. Makanya ada istilah hijrah dalam agama Islam itu. Hijrah itu tidak semata-mata meninggalkan tempat, tapi juga meninggalkan teman, meninggalkan komunitas, meninggalkan kampung halaman, itu adalah bagian dari hijrah. Jadi kalau ada potensi-potensi toksik di sekitar kita, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan sampai kita terlalu baper gitu ya. Saya Ustadz tetap memilih bertahan karena saya nggak mau dibilang sombong. Saya tetap memilih bersama dengan sahabat ini, dengan komunitas ini karena tidak mau dibilang angkuh, dibilang sok suci, dibilang sok alim. Tidak. Gitu. Ya.
Dulu keluarga Nabi Lut itu bahkan dikatain innahum unasun yatatahharun. Itu keluarga sok suci. Jadi kalau ada orang yang baper hari ini, lihat cerita Nabi Lut. Beliau sudah dikatain begitu sejak ribuan tahun lalu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita optimis, yakin bahwa kita bisa melakukannya, karena tentu tadi ya tidak semua orang punya masa lalu yang ideal, walaupun itu salah satu faktor pendukungnya. Maka ketika kita punya masa lalu yang kurang baik, putuskan masa lalu itu, mulai masa yang baru, dan kita yang memulai tradisi kebaikan dalam keluarga kita. Nabi bersabda pada hadis yang sahih, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memulai, menginisiasi, mentradisikan satu kebaikan dimanapun, mau di komunitas, mau dalam keluarga, mau di masyarakat, dialah inisiator pertamanya. Dialah yang menjadi pelopornya. Maka ketika kebaikan itu kelak ditiru, di copy paste, diduplikasi oleh orang, dia sudah dapat kebaikan karena telah melakukan kebaikan, dan mendapatkan jariah kebaikan terus mengalir selama orang itu melakukan perbuatan yang dia inisiasi. Allahu Akbar. Jadi kalau antum sudah memulai satu tradisi kebaikan dalam keluarga, kelak anak cucu kita, ya, entah mungkin sampai berapa puluh ratus tahun ke depan, itu kakek nenek yang menginisiasi kebaikannya dapat jariah kebaikan. Itu yang kita inginkan. Jadi tidak semata-mata memikirkan saat kita yang melakukan kebaikan, tapi bagaimana kebaikan itu juga diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Kita buka untuk 20 menit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya orang tua di zaman sekarang untuk menjaga anak-anak kita dari lingkungan yang lingkungan anak-anaknya itu yang toksik, Ustaz. Jadi seperti yang kita tahu sekarang banyak anak-anak usia kecil itu bermain sama teman-temannya tetapi dengan bisa berkata kasar ataupun kayak merokok dan lain-lain gitu. Gimana tips dan triknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa selain dalam keluarga, maka lingkungan tempat besar tumbuhnya putra-putri kita itu juga harus dikondisikan. Gitu ya. Ada dua aspek yang ingin saya sampaikan. Yang pertama aspek internal dulu, yang kedua aspek eksternal. Gitu ya. Jadi yang pertama bahwa kita tidak mungkin mengurung anak kita di rumah, enggak mungkin. Justru itu bukan bagian dari tarbiyah Islam. Islam itu mengajarkan kita itu gaul, berbaur dengan masyarakat. Kata para ulama, nakhtalitu walakin natamayyaz. Kita berbaur, bergaul tapi tidak lebur. Gitu. Jadi tidak boleh kita anti sosial gitu ya. Mengurung diri di rumah aja, mager, nggak mau keluar rumah, alasannya nanti terpengaruh ini, terpengaruh itu, gitu ya. Maka Nabi juga mengatakan al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun mimman la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang gaul, kata Nabi. Ini hadis sahih.
mukmin yang gaul, yang berbaur dengan masyarakat, dan dia sabar menghadapi kondisi masyarakat, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang tidak gaul, yang tidak berbaur dan tidak sabar. Gitu. Jadi kita itu diperintahkan bergaul. Maka lihat Rasulullah bergaul, para sahabat bergaul dan berbaur, tidak mengurung diri di rumah. Maka anak-anak kita pun kita bebaskan dia bergaul. Kita bebaskan dia bersahabat. Kita bebaskan dia bermain. Jadi prinsip yang pertama bahwa kita tidak boleh mengurung anak-anak kita di rumah. Karena anak-anak itu perlu juga dia bergaul dan berbaur dengan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita ingin anak kita itu bisa bergaul berbaur di luar, sementara kan dia tidak selalu ideal kondisinya. Kan begitu. Ustadz, saya pengen cari rumah di komplek aja gitu, ya, yang sudah ada full fasilitasnya, pengajiannya gitu ya. Mungkin bisa kalau itu ada gitu ya. Tapi kan tidak semua di antara kita mungkin yang punya kesempatan seperti itu, dan tentu juga tidak menjamin bahwa yang tinggal di komplek lebih baik daripada yang tinggal di luar. Maka selain kita memberikan ruang kepada anak-anak kita, tempa diri anak-anak kita lebih dulu. Jadi berikan mereka prinsip-prinsip dalam bergaul dan berbaur. Siapkan mereka. Nah, tentu bertahap. Ya, tidak seperti misalnya, Ustadz berapa tahun Ustadz? Nah, bukan begitu. Boleh jadi sejak usia 3 tahun, sejak 4 tahun, tapi nanti tinggal kita atur porsinya dan tinggal kita atur apa saja yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak secara bertahap. Gitu ya. Yang paling penting terus berikan keteladanan. Nah, kalau keluar rumah, ya, kamu akan bertemu dengan banyak orang yang boleh jadi ada yang satu frekuensi gitu ya, ada yang tidak, ya. Anak-anak sudah mulai dibuka cakrawala dan pengalaman kisah-kisah atau cerita tentang kondisi di luar, ya. Dan perbanyaklah berdialog, kita gali juga dari anak-anak apa yang mereka temukan di luar, agar kita bisa menemukan formula yang tepat kalau seandainya sudah ada toksit yang nempel pada anak kita. Cara yang paling mudah, lihat sholat dan ucapannya. Anak-anak kita bermain seharian di luar, misalnya hari Sabtu atau hari Ahad gitu ya, pulang ke rumah lihat. Kalau di rumah kan kita udah biasa tuh azan, udah siap-siap sholat, siap-siap kemudian ke masjid dan lain-lain gitu ya. Lihat anak-anak setelah seharian, itu lihat apa ada perubahan apa tidak. Jadi orang tua juga harus jeli. Ya, jadi lihat kalau dia tidak tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, maka kita bisa anggap dia tidak terpengaruh hal yang negatif di luar. Walaupun ini harus kita lakukan hampir setiap hari ya. Yang kedua, ucapannya. Orang tua itu harus selalu melakukan screening setiap ucapan dan pembicaraan putra-putrinya. Ada enggak kalau dia lagi marah, apakah seperti mana yang kita ajarkan? Gitu ya. Kalau dia berbicara, apakah diksi-diksi katanya semuanya baik, sopan, ya, dan sesuai dengan akhlak-akhlak yang baik, atau sudah masuk itu, misalnya sudah mulai ada kata-kata nama-nama hewan dalam ucapannya, itu hati-hati. Ya, dulu saya kaget gitu ya, karena ada anak usia 4 tahun ya yang sudah bisa bicara.
itu dibawa ke rumah sakit anak karena pernah suatu ketika anak saya dirawat di rumah sakit di sebuah ruangan ya, kita sudah beberapa hari di situ, ada anak yang baru rawat inap masuk, dia mau disuntik oleh dokter gitu ya, mau disuntik oleh dokter, dia nggak mau, marah gitu ya, marah maka keluar itu sumpah serapah. Saya kaget luar biasa, anak usia 4 tahun itu sudah hafal kalimat-kalimat sumpah serapah. Dari mulai nama hewan, nama macam-macam, nama jin itu keluar semua itu. Usia anak 4 tahun. Saya kaget, anak saya lebih kaget lagi. Dia nanya, itu kok bisa gitu? Karena nggak terbiasa. Subhanallah. Maka saya minta ya kita orang tua itu harus rutin ngecek gitu. Baik langsung atau enggak langsung ya. Makanya harus sering-sering nguping. Anak kita ngomong sama adiknya, sama kakaknya, sama ibu tuh harus sering nguping. Screening betul-betul. Kalau sudah ada indikasi, segera lakukan terapi. Langsung atau tidak langsung, bisa dinasehati, bisa ditegur, atau ya mungkin bisa cara-cara yang lain. Mungkin itu kita ada pembahasan khusus. Tapi ingin mengatakan kepada kita itu. Jadi lepas mereka bergaul gitu ya. Jadi ada penguatan internal. Yang kedua, aspek yang kedua tadi baru memilih lingkungan yang baik gitu ya. Karena berbicara lingkungan kita kadangkala tidak selalu bisa ideal. Ya, mungkin boleh jadi ya kita sementara ini ditakdirkan tinggal di lingkungan yang kurang ideal. Banyak ya mungkin masyarakat yang belum sepenuhnya soleh gitu. Baik ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, mungkin ada yang judi ya, ada yang mungkin hobinya bikin rusuh di perumahan masyarakat dan macam-macam gitu ya. Maka dalam kondisi itu kita perlu menyiapkan benteng yang terbaik pada anak-anak gitu. Kita harus perkuat, maka nanti ada aspek internal anaknya, perlu kita bangun ketahanan, ketangguhan anak kita sendiri. Yang kedua, barulah kita lihat aspek eksternal tadi. Ya, jadi artinya ya kalau memang kita melihat ya anak kita ini dia mudah sekali terpengaruh, maka ya kita harus berikhtiar mencari tempat yang kondusif, terlebih-lebih lagi kalau memang di lingkungan kita itu memang sudah toksik sekali. Maka harus hijrah. Maka hijrah dalam Islam itu diperintahkan wajib. Mengapa Nabi hijrah? Diperintahkan hijrah ke Madinah karena Mekah ketika itu telah menjadi toksik. Wajib ditinggalkan untuk sementara waktu. Maka Nabi pindah hijrah ke Madinah ya, di samping kemudian dari jauh melakukan upaya-upaya pembersihan. Ya, karena memang kadangkala upaya pembersihan itu ada dengan cara-cara yang persuasif, ada dengan cara kekuatan. Maka Nabi membersihkan Mekah itu dengan kekuatan. Kalau dengan Madinah itu persuasif. Gitu, ya. Nah, makanya dalam Islam pemerintahan, kekuasaan itu juga diperlukan dalam melakukan perubahan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Jazakallahu khair atas materinya pada malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 5 menit, maka dengan ini kajian kita akhiri. Terima kasih kepada Ustadz Ardiansyah yang telah memberikan insight-nya pada malam hari ini. Jazakallahu khairan katsiran. Kepada para jamaah juga terima kasih karena sudah menyimak dan aktif juga ada yang bertanya jawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan setelah ini para bapak dan ibu yang memiliki anak bisa menerapkan ilmu yang diberikan Ustadz malam hari ini sehingga
anak-anaknya nanti akan tumbuh kembang menjadi anak yang soleh atau solehah. Amin. Kemudian yang jomblo juga disegerakan ya Ustaz ya. Amin, Punya amin. pasangan yang soleh ataupun soleha. Terima kasih untuk info kajian di Al-Latif, mangga dipantau aja di akun sosial media kita di Instagram @masjid Al-Latif.